Shalom, salam dalam nama kasih Tuhan. Kebaktian pada saat ini kita melalui daring. Kebaktian ini dibuat supaya kebaktian KRT tetap terlaksana walaupun melalui daring, karena pada saat ini dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan ketahui bahwa pada saat ini pandemi corona masih ada di sekitar kita, maka itu kita kebaktian pada saat ini melalui daring. Harapan kami supaya kebaktian yang sederhana ini dapat digunakan dengan baik, dipelihara dan terus disempurnakan. Mari kita beribadah dengan hati yang tulus, menggunakan tata kebaktian melalui daring ini supaya kita datang kebaktian pada secara aktif, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Hanya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita angkat pujian melalui Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya kudus, biar kasih karunia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita. Kita buka Roma 12 ayat 9 sampai yang ke-21. Roma 12 ayat 9 sampai yang ke-21. Tapi sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus, Tuhan, pada saat ini kami Engkau beri kesempatan
untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan pada saat ini Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu yang pada saat ini akan membawakan firman-Mu. Tidak ada kemampuan untuk ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya hamba-Mu akan mampu melalui pertolongan Tuhan saja. Inilah permohonan hamba-Mu Tuhan. Pimpinlah melalui mulut dan hati hamba ini, dan pimpinlah untuk saudara-saudara kami yang mendengarkan pada saat ini untuk mengerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan pada saat ini. Datanglah melalui Roh Kudus-Mu. Inilah hamba-Mu yang memohon. Amin. Roma 12 ayat 9 sampai yang ke-21 diberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, hendaklah berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan perbuatan demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman yang kita baca pada saat ini. Semoga kasih Allah selalu beserta kita. Di dalam renungan pada saat ini kita akan memulai dengan renungan yang sudah ada, yaitu mengasihi dan melayani dengan sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyi, dan saya akan menyanyikan. Dalam penjelasan ini, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani
kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Nyanyian di atas merupakan nyanyian yang sering kali kita nyanyikan. Sebuah nyanyian untuk mengajak kita memiliki kesungguhan dalam melayani dan mengasihi. Pertanyaannya adalah, apakah ada kasih dalam pelayanan yang kita lakukan dengan kesungguhan? Seorang dapat saja mengasihi dengan motif tertentu, atau saat melayani kita memiliki tujuan yang berbeda dengan orang lain, tergantung kepada motif atau tujuan tersebut. Seseorang tahu dapat melakukan pelayanan dan kasih. Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Roma menekankan bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen yang nyata dalam rupa-rupa perbuatan. Kasih adalah benar-benar asas yang dasariah dari hidup Kristen. Kasih jauh melebihi emosi, jauh dari perasaan yang paling halus, dan dari cinta naluri asasi. Kasih juga akan mendorong untuk saling mengasihi dan mendahului kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Kasih yang seperti inilah yang kita tekankan kepada jemaat di Roma, juga kepada kita, bahwa kasih yang dilakukan dengan kesungguhan, maka di dalamnya tidak ada kepura-puraan, apalagi untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Tetapi kasih akan selalu menimbulkan kehausan akan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik, adakah ketulusan di situ? Tentu ada. Saya yakin dan percaya. Tapi ada juga orang-orang yang berbuat kebaikan tetapi ada tujuan-tujuan tertentu. Apakah itu yang disebut ketulusan? Tentu tidak. Karena semua ketulusan, kebaikan yang kita dapati, yang kita berikan kepada orang lain, kalau tidak ada kepura-puraan atau tujuan-tujuan tertentu, semuanya mengalir begitu saja tanpa ada halangan atau tanpa ada ganjalan. Kalau kita punya tujuan atau tujuan-tujuan tertentu, kita berbuat baik, itu semuanya ada ganjalan. Kok ini begini ya? Kok itu begitu ya? Kadang-kadang seperti itu. Kalau saya boleh memberi contoh, kalau saya untuk diri saya sendiri saja ya, kadang-kadang
kita berbuat baik, menolong orang. Misalnya si orang ini ditemukan barangnya jatuh, kita menemukan dan kita memberikannya. Pak atau Ibu, ini barangnya jatuh. Barangkali ini punya Ibu atau Bapak ya. Kalau si orang itu menerima dengan terima kasih, ucapan terima kasih yang pada kita, apalagi dia memberikan imbalan, kita ucapannya terima kasih juga pasti. Aduh Ibu nggak usah repot-repot, atau Bapak nggak usah repot-repot, saya tulus memberikannya. Tapi yang dia berikan kepada kita itu kita terima dengan hati yang mengharapkan. Apakah itu satu ketulusan? Tentu tidak. Bagaimana kalau misalnya terjadinya si bapak atau si ibu itu yang menerima barang dari kita, yuk kita kembalikan itu, dia terima kasih pun tidak. Jangankan memberikan sesuatu imbalan, pasti kita berkata, ampun datu orang boro-boro ngasih mah, atau terima kasih. Pasti itu ada ucapan seperti itu. Misalnya, tapi kasih yang tulus, kasih yang tidak dibuat-buat oleh kita, tidak ada kepura-puraan, tentu tidak akan seperti itu. Kita tulus aja memberikannya. Bapak, Ibu, ini barangnya jatuh, ini punya Ibu kan? Oh terima kasih Pak. Oh iya, udah. Kita tanpa imbalan apapun, kita akan senang menerimanya. Kita akan memberikannya dengan sukacita. Itu hal yang kepura-puraan. Itu hanya contoh. Mungkin terjadi di mana aja. Saya yakin dan percaya kepada Ibu dan Bapak di sini tidak. Karena semuanya itu ada ketulusan, ada kebaikan. Apa yang kita dengar firman Tuhan pada saat ini atau di saat-saat sebelumnya, Tuhan selalu mengajar kita tentang ketulusan. Tidak ada kepura-puraan. Lain yang terucap di bibir, lain pula di dalam hati. Itu yang tidak boleh. Semuanya ada dalam nama Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tunjukkanlah, menunjuk kepada pelayanan kita kepada Allah dan sesama yang merupakan tanggung jawab kita. Jika kasih berkuasa atas kehidupan kita, maka semangat itu tidak akan kendor. Semangat dalam pekerjaan, roh orang percaya dan membawa kepada kita pelayanan untuk Tuhan dan sesama. Pelayanan yang dilakukan orang percaya sungguhnya merupakan pelayanan yang berkesinambungan. Selalu ada dalam semangat untuk melayani Tuhan dan untuk sesama. Inilah yang diajarkan Tuhan kepada kita. Ditekankan kepada kita untuk selalu tulus dan tidak ada kepura-puraan. Semuanya mengalir begitu saja tanpa ada tujuan atau intrik-intrik yang lain dalam hati kita. Semuanya mengalir begitu saja dengan ketulusan, dengan kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita. Mengasihi dan melayani merupakan wujud pengudusan bagi orang percaya. Mengasihi dan melayani bukan merupakan pilihan, namun kewajiban bagi orang percaya untuk mewujudkannya dalam berbagai perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Paulus bahkan mengungkapkan petunjuk-petunjuk lain dalam mewujudkan hidup sebagai orang percaya itu, yaitu menjadi pribadi yang memperhatikan
kehidupan orang lain, bagaimana melakukan segala yang baik bagi orang lain, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi hidup dalam damai sejahtera dengan mereka. Jangan pernah berpikir untuk dapat membalas setiap perbuatan yang tidak baik bagi orang lain karena ada bagian Allah di dalamnya. Inilah wujud sesungguhnya saat kita mengimplementasikan kasih dan pelayanan kepada Allah dan sesama. Kasih dan pelayanan seringkali dilakukan dengan syarat. Jika orang mengasihi kita, maka kita pun mengasihinya. Jika orang melayani kita pun akan melayani dia. Bahkan kasih yang kita wujudkan seringkali berbenturan dengan kepentingan pribadi. Pelayanan juga akan menjadi sebuah slogan indah semata saat kekecewaan terjadi menghampiri kita. Semangat kita akan kendor. Dengan sendirinya Paulus mengajak kita untuk terus memahami bahwa kasih dan pelayanan adalah kewajiban kita melakukan sebagai tugas dan tanggung jawab orang percaya. Dalam kondisi apapun, kita wajib melakukan kasih dan pelayanan dengan sesungguhnya. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana kehidupan kita ditempa, bagaimana kehidupan kita diajarkan untuk melayani sesama kita. Bukan sesama kita aja, tapi di masyarakat luar. Pelayanan kita tetap itu harus terjadi dan tanpa suatu maksud apapun. Biarlah ada orang yang menindas kita atau ada orang yang mengecewakan kita, bukan kita yang membalas, tapi Tuhanlah yang punya kuasa untuk perbuatan-perbuatan manusia, pribadi lepas pribadi, pertanggungannya kepada Tuhan. Kepura-puraan jauhkan, ketulusan diharuskan, semuanya demi nama kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghimpun persembahan kita yang akan kita persembahkan pada saat ini dengan nas persembahan, yaitu diambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Persembahan ini akan kita himpun nanti pada hari Minggu, pada saat kebaktian hari Minggu. Mari kita bawa persembahan kita ini ke dalam doa dan sekaligus doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga yang kudus, kami mengucap syukur atas karunia-Mu Tuhan. Hari lepas hari Engkau tidak putus-putusnya selalu memberkati kami melalui rezeki yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mengucap syukur juga pada saat ini juga Engkau beri kesempatan pada kami untuk memberikan persembahan yang asalnya daripada-Mu juga Tuhan. Persembahan ini tidak seimbang dengan apa yang Engkau berikan kepada kami, tapi inilah persembahan sujud syukur kami Tuhan. Kami haturkan sembah syukur ini agar dapat berguna bagi gereja-Mu Tuhan di Gunung Putri ini. Inilah kami Tuhan, dengan segala kekurangan kami mohon ampun. Tuhan, pada saat ini juga kami akan menyampaikan syafaat kami. Pada saat ini Tuhan, Engkau selalu memberikan ketulusan kepada kami. Engkau selalu memberikan apa yang kami harapkan, apa yang kami perlukan, tanpa mengharapkan imbalan. Tuhan tidak kurang-kurangnya, selalu
ada dekat kami untuk menuntun kami dengan ketulusan yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarkan itu kepada kami Tuhan, selalu ingatkan kami melalui firman-firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan, kami juga pada saat ini mau berdoa buat gereja kami, buat jemaat-jemaat di Gunung Putri ini Tuhan. Kami mau berdoa buat yang sakit. Kami tidak tahu keberadaan mereka atau siapa mereka yang merasakan kesakitan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada untuk mereka. Tuhan tahu keberadaan mereka masing-masing untuk memberikan kesembuhan. Apa yang mereka rasakan, Tuhan boleh memberikan kelegaan. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami di luar sana. Tuhan selalu menjamah kebutuhan mereka, kebutuhan orang sakit. Kami tidak tahu keberadaan mereka atau siapa mereka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada untuk mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa buat keadaan di negara kami, di negeri kami tercinta ini Tuhan. Dengan adanya wabah COVID-19, kami berada di zona merah kembali Tuhan. Kami rindu untuk berkumpul, bersekutu bersama saudara-saudara kami, untuk berkumpul memuji nama Tuhan. Tapi kami tidak lakukan pada saat ini karena semua belum terkondisikan dengan baik. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu bekerja untuk kami, untuk menyetabilkan kondisi-kondisi di negeri kami ini Tuhan. Kami juga mau berdoa buat garda yang terdepan, yaitu para perawat, para dokter-dokter, gugus tugas, dan masyarakat yang lainnya, untuk saling menjaga kondisi tubuh kami, menjaga kondisi kesehatan kami. Hanya Tuhanlah yang memberi pengharapan kepada kami. Semua ini kami serahkan hanya kepada-Mu saja Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di dekat kami untuk melindungi kami melalui pribadi-pribadi yang tidak menguntungkan diri sendiri Tuhan, yaitu untuk menjaga keegoan kami, merasa dirinya kuat. Semuanya itu hanya Tuhanlah yang menentukan. Tuhanlah yang ada untuk kami memberikan kesembuhan, kesehatan. Inilah doa dan seru kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa, dan doa ini kami akan tutup dengan doa yang Engkau ajarkan kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menutup kebaktian pada saat ini, sebelum kita menerima berkat pada saat ini, kita akan membawakan satu buah lagu, yaitu diambil dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak ku sesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat.
Tuhan, pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan, pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kami yakin tangan Tuhan ada di atas kepala kita untuk menopang tangannya di atas kepala kami. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Marilah kita kembali dalam keseharian kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih setianya yang telah menunjukkan dalam penebusan Kristus Yesus, Tuhan dan pertolongannya, Roh-Nya yang kudus akan selalu menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercelah. Menapak jalan